Saudara tahu temanya apa malam ini? Berdoa dan kayaknya ini tema yang memang agak lain saudara ya. Karena biasanya tema Natal itu kan Immanuel, Allah menyertai. Lalu apalagi bersukacitalah ya, itu tema-tema Natal yang sering kita dengar. Dan memang kayaknya cocok tema ini untuk saya khotbahkan. Bapak Ibu, seringkali bagi kita Natal itu adalah sebuah perayaan. Dan jujur saya kemarin agak-agak diam ya, harap tenang. Jadi saya tadinya berpikir bahwa saya tadinya agak sedih Natal ini. Kenapa Bapak Ibu? Karena jujur saya gak sempat beli baju baru. Bukan karena saya gak ada uang, tapi gak ada waktu. Saya sudah punya niat begini waktu November, saya mau beli baju yang beberapa warna untuk khotbah Natal. Karena itu penting bagi saya, soalnya di YouTube. Lalu ya jangan terganggu dengan suara yang di sana ya. Lalu ketika saya dari November sudah pelayanan Natal tanggal 18. Dari tanggal 18 November sudah pelayanan Natal saya sudah dimulai. Sampai akhirnya Desember, sampai kemarin tadi siang saya baru sampai dari Surabaya. 1 minggu full pelayanan Natal, sehari 2 kali. Sekarang saya pikir Natal itu baju baru, Natal itu pesta, Natal itu gini. Dan memang tema khotbah Natal yang saya sampaikan tahun ini tuh berbeda. Saya baru baca benar-benar meresapi di Alkitab, ternyata Natal itu adalah penderitaan. Dari awal Maria mengandung sampai akhirnya dia melahirkan dalam keadaan hamil tua. Dia harus ikut sensus dari Nazaret ke Yudea ke Bethlehem, 150 km itu saudara. Kalau naik mobil 2,5 jam. Kalau jalan kaki, kalau buat wanita biasa kayak kalau saya mungkin ya 1,5 hari sampai 2 hari. Tapi untuk wanita yang sedang hamil tua mungkin 3 sampai 4 hari, bahkan mungkin 5 hari. Itu penderitaan loh. Udah gitu sampai di sana tidak ada penginapan dan mereka harus melahirkan. Karena untuk melahirkan itu kan nggak bisa ditahan ya, iya nggak ibu-ibu? Ibu-ibu yang pernah merasakan lahir normal angkat tangan. Yang disesar enggak usah angkat tangan. Ya tidak sah itu. Ya tapi yang lahir normal tuh merasakan bagaimana enggak bisa ditahan. Melahirkan tuh enggak bisa ditahan. Lah Maria itu jalan dalam keadaan hamil tua untuk sensus penduduk karena harus pulang ke daerah tempat kelahiran mereka. Dan akhirnya ketika itu lahir, tidak ada penginapan. Sebenarnya secara manusia Maria mungkin bisa berkata, aku ini kan hamil karena kehendak Tuhan loh. Bukankah kalau kehendak Tuhan tuh semua mulus, semua enak. Kita kan sering berdoa kan, Tuhan kalau ini kehendakmu perlancar semuanya. Iya Pak ya. Tapi kita tahu di sini bahwa untuk melakukan kehendak Tuhan tidak lancar loh. Mungkin Maria bisa berkata begini, ya kalau ini memang kehendak Tuhan, kenapa di saat dia 9 bulan baru kaisar mengadakan sensus? Kenapa enggak waktu umur kandungannya 2 bulan gitu? Kan lebih enak jalan kan? Tapi itulah kehendak Tuhan, kita enggak bisa mengerti. Saya mau tanya ibu-ibu di sini, kalau kau hamil 9 bulan tinggal tunggu waktu, terus sama suamimu diajak jalan. Enggak usah sampai 3-4 hari lah, 1 hari, mau enggak ibu-ibu? Ibu-ibu mau enggak? Makanya namamu bukan Maria. Karena kau enggak mau, Tuhan sudah tahu itu. Ya dia jalan, setelah itu saudara akhirnya dia melahirkan. Waktu melahirkan, itu cuma di kandang, di tempat yang hina, bau, itu Tuhan loh. Yang punya segalanya, yang punya surga, yang punya bumi, dia datang di tempat yang sangat rendah, yang sangat hina. Natal tuh bicara bukan soal kemewahan. Natal tuh bicara bukan soal pesta. Tapi bagaimana Tuhan yang mulia mau merendahkan dirinya.
Dan ketika itu sewaktu sudah lahir, para gembala tahu orang Majus datang, lagi enak-enak tidur. Lalu Yusuf dapat mimpi dan Tuhan berkata begini, Yusuf, ambil anak itu dan ibunya, kamu lari ke Mesir. Karena Herodes sedang mencari bayi itu untuk membunuhnya. Dan Alkitab mencatat pada malam itu juga Yusuf bangun mengambil bayi itu dan istrinya dan mereka pergi ke Mesir. Mereka pergi naik mereka berjalan kaki. Saya membayangkan Bapak Ibu, ini kan kehendak Tuhan loh. Ini Allah yang sedang turun ke bumi loh. Kenapa Tuhan gak ngomong begini ya? Yusuf, dengar aku berfirman, karena Herodes sedang mencari bayi itu untuk membunuhnya. Jangan takut, kamu tidak perlu lari, karena malam ini aku akan bikin Herodes kena serangan jantung. Lebih enak begitu enggak? Saya mau tanya, Tuhan bisa gak buat begitu? Sangat bisa. Tapi Tuhan gak buat begitu itu. Maria dan Yusuf begitu menderita dan bayi kecil Yesus dibawa tengah malam. Itu loh Natal. Jadi saya gak jadi sedih kalau saya gak beli baju baru. Ternyata Natal tuh bukan itu. Natal tuh penderitaan. Nah, tema khotbah malam ini adalah berdoa dan berjaga-jaga. Kenapa Bapak Ibu? Karena Yesus akan datang kembali bukan lagi sebagai bayi di dalam kehinaan, tapi dia akan datang kembali sebagai hakim yang adil yang akan mengadili saudara dan saya. Makanya Rasul Paulus bilang gak penting aku dihakimi oleh manusia. Yang terpenting adalah Tuhan, karena penghakiman Tuhan itu adil. Dan kalau kita tahu penghakiman Tuhan itu adil, makanya hari ini mari kita bertobat, berdoa dan berjaga-jaga. Ayat yang diambil dari Matius 24 ayat 42, saudara, di sana dikatakan, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Kenapa kita harus berjaga? Mungkin saudara berkata begini, saya dari dulu gak rohani-rohani banget Bu, tapi hidup saya baik-baik aja. Saya dosa tetap jalan terus loh, ya. Enak berdosa. Ya, apalagi banyak yang bilang yang penting tuh saya sudah percaya Yesus. Selingkuh jalan terus, homo jalan terus, lesbi jalan terus. Dan kita mempermainkan Tuhan. Firman Tuhan berkata kita harus menghormati Tuhan. Berjaga-jaga kenapa? Karena kamu tidak tahu kapan waktu dan saatnya Tuhan itu datang. Oke, mungkin saudara berkata dari dulu juga kita masih sekolah minggu sudah dikhotbahkan tuh tentang Tuhan mau datang. Buktinya sampai sekarang Tuhan gak datang-datang. Hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Dan saya yakin hari Tuhan itu bukan cuma bicara kiamat Bapak Ibu, tapi kematian. Itu juga hari Tuhan bagi setiap kita pribadi-pribadi. Kita gak pernah tahu kapan hari itu datang. Saya kemarin pelayanan di Surabaya Natal yang kesaksian Ibu Shirley, ya, gubernur terpilih dari Maluku Utara. Dia cerita bagaimana peristiwa yang dia alami itu. Dia tidak pernah berpikir suaminya akan mati saat itu karena sehat, tidak ada sakit. Dan semua berjalan sesuai dengan yang mereka rencanakan ketika itu naik di perahu. Tiba-tiba perahunya meledak, Ibu Shirley terlempar ke laut, suaminya juga terlempar. Dia bilang dia cuma merasakan kesakitan karena di bagian kaki ini semua terbakar sampai ke bawah. Waktu dia diselamatkan dibawa dari air, dia cuma tanya mana suami saya. Ibu jangan pikir bapak dulu, bapak masih dicari. Ibu yang penting selamat dulu. Lalu dibawa ke rumah sakit. Dia bilang ibu bayangkan di sana tidak ada anti sakit. Jadi dia kesakitan sampai beberapa kali pingsan karena menahan sakit yang begitu hebat. Terkelupas nih dari sini terbakar saudara sampai ke telapak kaki. Dalam keadaan dia menahan sakit, dia tanya suami saya mana, suami saya mana. Lalu setelah beberapa waktu ya datang teman-temannya bilang sudah Bu, bapak sudah ditemukan. Di mana? Di ruang sebelah. Ibu enggak boleh lihat. Dia bilang tapi saya lihat muka mereka itu sedih. Lalu dia bilang saya paksa turun dari tempat tidur dengan keadaan kaki yang masih terkelupas dan berdarah. Dia berjalan
Cuma untuk pergi lihat suaminya. Waktu dia lihat suaminya terbaring tidak berdaya, masih ada napas satu-satu. Tapi di rumah sakit itu nggak ada peralatan, cuma dipompa di perut, didorong pakai tangan. Dia bilang, disitulah saya mengeluarkan semua kekuatan imanku untuk berdoa meminta kepada Tuhan supaya suamiku itu selamat. Dia menangis sejadi-jadinya, Tuhan jangan ambil suamiku, selamatkan suamiku Tuhan. Tapi dia bilang, saya begitu pede dengan Tuhan. Kenapa? Karena semua selama ini suami saya pernah masuk rumah sakit, saya berdoa dia sembuh. Dia pernah mengalami ini, saya berdoa Tuhan tolong. Dan hari itu saya pikir Tuhan akan melakukan hal yang sama untuk menolong suamiku. Ternyata sudah semua kekuatan iman saya keluarkan. Dan apa yang terjadi? Suamiku meninggal. Dan dia berkata saat itu, Bu, gelap di seluruh depan saya ini, saya tidak tahu harus berbuat apa. Tidak pernah terpikir itu semua akan terjadi, seperti mimpi buruk yang datang di siang hari. Saya begitu syok dan tidak tahu harus berbuat apa. Dia menyalahkan dirinya sendiri, dia menyalahkan kenapa tadi suami saya di situ, kenapa saya di sini, kenapa begitu, kenapa begini, kenapa kami datang ke sini. Coba kalau kita nggak pernah tahu, manusia, kita nggak bisa pernah melawan kedaulatan Tuhan. Bahkan 5 menit ke depan tidak ada satupun dari kita yang tahu apa yang akan terjadi. Makanya jangan sombong dengan hidup ini. Sekaya apapun saudara, engkau tidak akan pernah bisa membeli nyawa, karena itu adalah milik Tuhan. Katakan amin saudara. Hormati Tuhan, hargai Tuhan selama kita hidup. Bagaimana caranya kita berjaga-jaga? Ya, dikatakan, coba kita lihat Roma 13 ayat 11 sampai ayat 14. Roma 13 ayat 11 sampai dengan ayat 14 saudara. Kalau belum ditayangkan di layar, saudara bisa buka di handphonemu. Tolong itu handphone di download aplikasi Alkitab. Katakan amin. Kamu punya handphone canggih buat apa kalau gak ada Alkitabnya? Baca Alkitab. Karena satu saat nanti saudara gak bisa mengerti kebenaran lagi, karena kebenaran itu akan diangkat. Dan yang tersisa nanti cuma firman yang ada di hatimu. Kalau di hati kita gak pernah ada kebenaran, siapa yang akan menegur kita? Bagaimana Tuhan bisa berbicara? Baca bersama. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Ayat berikutnya. Sebab apa dikatakan? Hari sudah jauh malam, ya, dan telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Ayat 13. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Bagaimana cara kita berjaga-jaga? Ini Bapak Ibu, mari kita hidup seperti siang hari. Ya, orang-orang siang itu di dalam terang, terlihat semuanya. Tapi orang-orang malam yang tinggal dalam kegelapan, semuanya gelap, tersembunyi. Mari kita berjaga-jaga, berdoa dan berjaga-jaga. Buang segala kegelapan itu dikatakan. Ya tadi dibilang di sana apa? Buang itu semua kenajisan, percabulan, perbuatan-perbuatan kegelapan. Tetapi kenakanlah ya semua itu di dalam terang seperti pada siang. Jangan dalam pesta pora. Ya, orang tuh kalau kebanyakan pesta lupa Tuhan. Iya Pak ya. Ya, jangan terlalu banyak pesta. Sering-seringlah pergi ke rumah duka, ke tempat orang mati. Supaya kau bisa bayangkan satu saat tubuhmu akan terbujur kaku di dalam peti. Ini kok berita Natalnya mengerikan ya.
Lebih bagus kita dengar yang begini supaya hidup ini berjaga-jaga. Kita nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi 5 menit ke depan. 5 menit ke depan seperti Bu Shirley bilang, saya tidak bayangkan Bu, benar-benar di luar pemikiran. Dia cuma mau pergi tidur, tiba-tiba hal itu terjadi. Lalu dikatakan di sana, mari kita hidup dengan sopan, jangan dalam pesta pora, kemabukan, jangan dalam percabulan, hawa nafsu. Ya, mari kita tinggalkan semua itu. Dalam perselisihan, iri hati, tapi kenakanlah Tuhan Yesus. Bapak Ibu, waktu kita menyadari bahwa Tuhan itu akan segera datang, dan dia akan datang kali yang kedua sebagai hakim, bukan lagi sebagai bayi tapi sebagai hakim. Maka saya percaya kita ini benar-benar harus berusaha untuk hidup di dalam kekudusan. Tidak gampang dan tidak mudah. Saya tuh pernah mimpi, saudara. Saya pernah mimpi satu saat saya itu pulang di kampung saya di Poso. Lalu saya ini ngobrol sama kakak saya. Saya lagi cerita-cerita sama dia. Itu malam, saudara, gelap. Tiba-tiba langit itu jadi terang sekali, kayak ada cahaya. Lalu saya bilang sama kakak saya, ini kan malam ya, tapi kok kenapa langitnya jadi terang sekali begini ya? Terus kakak saya bilang gini, iya ya, ini kayak enggak wajar loh. Tiba-tiba saya bilang gini, ini kayaknya mau kiamat loh, mau kiamat ini, bener mau kiamat. Lalu kakak saya itu lari, saudara. Dia pergi, saya bilang, kamu mau kemana? Kita tunggu di sini saja apa yang akan terjadi. Tapi dia lari. Waktu kakak saya itu lari, saudara, tiba-tiba saya ini terangkat. Saya terangkat, tinggalin bumi, saya terangkat terus, saya lihat dia makin kecil. Lalu dia menangis, dia bilang begini, Debbie jangan tinggalin aku, kenapa kamu tinggalin aku? Dia berlari ke sana kemari bingung, gak tahu mau ngapain. Lalu waktu saya terangkat itu saya menangis, saudara, terseduh-seduh. Saya ingat keluarga saya di bawah, saya ingat kakak saya yang tertinggal, saya ingat orang-orang yang tertinggal yang kebingungan. Saya nangis dan hancur hati saya, Tuhan bagaimana? Tapi tiba-tiba ada suara yang berkata begini, bersiaplah karena engkau akan dirubah dalam tubuh kemuliaan. Hanya seperberapa detik tiba-tiba saya dirubah, saya lupa dengan semua apa yang ada di dunia. Perasaan sukacita itu memenuhi hidup saya dan saya terus terangkat. Dari situ ketika saya bangun, saudara, saya menangis betul-betul. Saya bilang, Tuhan, selama masih ada waktu aku berdoa, selamatkan keluargaku Tuhan. Selamatkan. Karena kalau sampai kita tertinggal, ya itu kebinasaan kekal loh Bapak Ibu. Mari kita buang semua hawa nafsu kita. Ada orang berpikir, saya gak sungguh-sungguh sama Tuhan, buktinya hidup saya baik-baik saja, keluarga saya baik-baik saja. Kita sedang tidak berbicara tentang hidup kita yang di dunia ini saja. Kenapa sampai hari ini orang tuh bilang ibu tuh gak ada lelahnya ya? Apakah saya tidak lelah? Saya lelah, saudara. Tapi kenapa saya mau pelayanan, saya mau terus pelayanan. Pulang pelayanan saya masih syuting. Kenapa? Karena saya tahu waktunya sudah sangat-sangat singkat dan kita sedang berpacu dengan waktu. Jangan terus jatuh bangun dengan dosamu. Tinggalkan dosa, Bapak Ibu. Selama masih diingatkan, saya percaya bukan kebetulan malam ini Pak Konrad memilih tema ini. Hampir tidak ada gereja yang memberi tema Natal itu berdoa dan berjaga-jaga. Tidak ada. Ketika pertama saya kali lihat tema itu, saya bilang wow, ya jangan kita tidur, ya jangan kita tidak sadar. Mari kita hidup di dalam terang. Kita baca bersama Bapak Ibu di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 4 sampai dengan ayat yang keenam. Firman Tuhan berkata demikian. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Baca bersama. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Yang berikutnya,
Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang, kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Lalu yang berikutnya, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Ayat ini berkata, kamu itu tidak hidup dalam kegelapan sehingga hari itu tidak tiba-tiba akan mendatangi kita seperti pencuri. Yesus berkata bahwa dia akan datang seperti pencuri, tapi itu terjadi bagi orang-orang yang hidup di dalam kegelapan. Tapi bagi kita yang hidup dalam terang, kita yang hidup dalam kekudusan, kita yang hidup di dalam kebenaran, kita yang hidup menjauhi dosa, hari-hari ini pengajaran-pengajaran yang menyesatkan banyak loh. Nggak apa-apa berdosa itu. Ya, Tuhan Maha Baik, Tuhan Maha Kasih. Ya, tidak apa-apa berdosa. Ada terlalu banyak ayat di dalam Alkitab yang menyuruh kita untuk mengejar kekudusan. Bahkan Yesus berkata, saudara, di hari yang terakhir nanti ada banyak orang akan berdiri dan ngaku-ngaku, Tuhan, aku melakukan mujizat demi namamu, aku usir setan demi namamu, aku bangkitkan orang mati demi namamu. Tapi Yesus bilang, di saat itulah aku akan berterus terang. Jangan sampai nanti Tuhan berterus terang loh sama kita. Sekarang Tuhan belum berterus terang, saudara. Tunggu nanti pada saat penghakiman terakhir. Yesus berkata, di saat itulah aku akan berterus terang kepadamu bahwa aku tidak pernah mengenal engkau, pembuat dosa dan kejahatan. Memang dosa kita sudah diampuni, tapi bukan berarti kita jatuh dan mencemplungkan diri lagi di dalam dosa itu, dan kita dengan seenaknya bermain-main dengan dosa. Kalau kita bersikap seperti itu, maka engkau tidak menghormati Tuhan. Engkau menginjak-injak darah perjanjian, pengorbanan Kristus yang begitu luar biasa. Kita masih bisa berdosa, tapi bukan hidup di dalam dosa. Dosa kejatuhan dengan dosa keterikatan itu berbeda, saudara. Dosa kejatuhan itu kita marah, kita bertobat minta ampun, kita hilaf. Tapi bersinah, selingkuh, homo, saudara hidup dalam kenajisan, pesta pora, hawa nafsu, itu keterikatan dan engkau harus keluar dari situ. Karena Yesus berkata, bukan orang sehat yang butuh dokter, tapi orang sakit. Masalahnya banyak orang sakit tidak merasa dirinya sakit. Bagaimana orang bisa sembuh kalau kau merasa sakit? Banyak orang berdosa nggak merasa dirinya berdosa, dia merasa benar. Ya, kalau saya khotbah begini nanti dibilang itu Bu Debi itu menghakimi, sok benar, sok kudus, pret. Bukan sok kudus, kita harus kudus karena tanpa kekudusan tidak ada seorang pun bisa melihat Tuhan, Bapak Ibu. Yang terakhir saya mau kasih, karena tinggal 5 menit lagi, ditulis dulu, tinggal 5 menit. Saya tahu, enggak usah ditulis. Coba kita lihat bersama Wahyu. Ya. Wahyu pasal yang ke-16 ayat 15, baca bersama. Yang terakhir ini, kasih Wahyu ini yang paling menegangkan. Wahyu 16 ayat yang ke-15, 1, 2, 3. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Waktu kita percaya Tuhan Yesus, kita diberi jubah putih, Bapak Ibu. Dan firman Tuhan bilang kita harus menjaga jubah itu supaya tetap putih, dicuci di dalam darah anak domba. Dan Yesus bilang sekali lagi diperingatkan, berjaga-jagalah. Kenapa? Karena Tuhan datang seperti pencuri. Apa yang kita tahu dari pencuri? Kita nggak pernah tahu dia datang kapan. Tidak ada pencuri yang mau mencuri telepon dulu, halo Pak Kondrat, nanti malam saya mau ke rumah Bapak. Mau ngapain? Mau nyuri. Kalau dia sudah kasih tahu begitu, ya pasti Pak Kondrat langsung kerahkan polisi
jagain rumah saya. Kenapa? Ada yang telepon, nanti malam mau datang nyuri di rumah saya. Masalahnya pencuri itu gak pernah kasih tahu kapan dia datang. Jangan merasa aman Bapak Ibu. Di saat semuanya kelihatan baik-baik saja kata Tuhan, maka saat itulah dia datang. Mungkin bukan kiamat, tapi itu tadi yang saya bilang, hari Tuhan datang ke atas kita secara pribadi. Kematian itu juga kiamat kecil, gak ada yang tahu. Jangan merasa sehat loh. Kemarin saya ada di Instagram orang nulis gini, saudara, kalau Anda berolahraga 1 jam 1 hari itu akan menambah umur 3 menit. Saya langsung komen di situ, hey, sehat di tangan kita, umur di tangan Tuhan. Jangan pernah bilang akan menambah umur 3 menit, 6 menit. Maaf, umur di tangan Tuhan. Biar kau bebas kolesterol, kau bebas apa segala macam. Kalau hari ini dipanggil Tuhan, mati. Buktinya ada atlet gym yang mati ketiban alat berat di gym. Bener gak saudara? Berotot, kering, gak ada lemak, sehat. Matinya ketiban alat berat. Lo bener ya, jangan tertawa, ini fakta. Jangan bilang olahraga 1 jam nambah umur 3 menit. Maka orang semua berlomba-lomba lalu melupakan Tuhan dalam hidupnya. Saya paling tidak suka kalau ada orang mengecilkan Tuhan. Tuhan tetap Tuhan. Dia Allah yang berdaulat. Dia Tuhan yang datang untuk saudara dan saya. Kita harus hormati Tuhan sebelum semuanya terlambat. Ayat ini bilang, jaga jubahmu putih. Saya undang para imam musik maju ke depan. Hello, sudah habis waktu. Ngapain mereka di belakang tuh ya? Bapak Ibu, mari ya. Ini tema yang luar biasa malam ini. Kita ada di penghujung tahun 2024. Banyak orang yang sudah tidak bisa masuk sampai ke penghujung tahun ini. Banyak orang yang tidak lagi bisa melihat tahun 2025. Kalau Tuhan masih izinkan kita ada di penghujung tahun ini. Pemusiknya lagi makan, khotbah diteruskan 10 menit lagi. Puji Tuhan, haleluya 12 kali. Ya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara masih mau setengah jam? Saya enggak mau. Anda puas, saya lemes. Jadi Bapak Ibu ya, ayo kita berlomba kejar perkenanan Tuhan yuk. Biar orang bilang sok suci, sok kudus, berlari saudara. Ya, karena keselamatan itu harus dikerjakan. Jangan santai, berlari. Buang semua yang bisa kita buang. Alkitab bilang, tanggalkan beban dan dosa yang merintangi engkau untuk mencapai panggilan surgawi itu. Pelan-pelan. Waktu kita mau hidup kudus, maka Tuhan pasti akan memampukan kita. Kita bangkit berdiri bersama, kalau ku hidup bagimu.